Kami akan kembali. Sebuah kalimat yang cukup familiar bagi kalian anak kelahiran tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Yap, Space Tune. Salah satu channel televisi yang target audiens utamanya adalah anak-anak. Bahkan bisa mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya menjadi channel TV anak terbaik. Tapi sayangnya channel TV populer tadi sudah ditutup sejak tahun 2018 dari dunia pertelevisian Indonesia hingga sekarang. Space Tune sendiri adalah sebuah stasiun televisi anak-anak dan juga sebuah jaringan saluran televisi yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Space Tune mulai didirikan pada tahun 2000 oleh Space Tune Media Group. Sejak awal, Space Tune telah berkomitmen untuk menyediakan program-program televisi berkualitas tinggi yang ramah anak dan mendidik. Lalu pada tahun 2000, Al-Mughayri meluncurkan saluran televisi anak-anak Space Tune di Suriah dan kemudian mengembangkan saluran ini di negara-negara lain seperti Mesir, Uni Emirat Arab itu sendiri, Maroko, Turki, dan tentu saja Indonesia. Lalu pada tahun 2003, Space Tune International didirikan sebagai anak perusahaan Space Tune Media Group dengan tujuan memperluas jangkauan siaran ke seluruh dunia. Space Tune International sendiri memiliki kantor di Dubai, Uni Emirat Arab, dan sejak saat itu telah meluncurkan beberapa saluran TV anak-anak di seluruh dunia, termasuk di benua Asia, Afrika, dan daerah Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Space Tune memasuki pasar Indonesia pada tahun 2005 melalui sebuah perusahaan patungan dengan PT Surya Citra Media Tbk yang kemudian dikenal sebagai PT Surya Citra Televisi atau yang biasa kita sebut SCTV. Pada saat itu, SCTV adalah salah satu stasiun televisi swasta yang lumayan populer di Indonesia. Dan Space Tune melihat kesempatan untuk memasarkan program-program TV anak-anak berkualitas tinggi di negara Indonesia ini. Perusahaan patungan ini diberi nama PT Space Tune Indonesia dan meluncurkan saluran TV anak-anak bernama Space Tune pada 23 Maret tahun 2005. Space Tune Indonesia menawarkan program-program televisi yang sama seperti versi internasionalnya, termasuk anime populer seperti Naruto, Dragon Ball, Ninja Hattori, serta beberapa animasi populer lainnya seperti Code Lyoko, Boom and Rats, dan masih banyak lagi. Berada Space Tune Indonesia cukup berhasil dan mampu menarik perhatian pemirsa anak-anak di negara Indonesia ini. Lalu entah kenapa makin lama channel Space Tune makin hilang keberadaannya. Bahkan memang sudah dihapus pada tahun 2018 lalu. Jadi apa penyebabnya? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama pada video ini. Bagaimana bisa saluran Space Tune menghilang dan apa penyebab utamanya? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, bakal gue jelaskan lewat runtutan kronologi dari berbagai masalah yang pernah dihadapi oleh saluran Space Tune. Nah, awal masalah yang dihadapi oleh saluran ini dimulai bahkan tidak lama setelah mereka pertama kali mengudara. Lebih tepatnya adalah pada tahun 2006, di mana Space Tune sempat akan terancam dicabut karena mengalami perseteruan dengan pemerintah yang pada saat itu sedang ingin menguji coba televisi digital mereka, serta kanal yang digunakan oleh saluran Space Tune dianggap tidak berizin. Masalah ini pun membuat saluran Space Tune mengalami gangguan karena adanya uji coba siaran digital milik pemerintah yang berlangsung selama beberapa bulan. Tapi untungnya masalah ini pun terselesaikan dan Space Tune kembali mengudara seperti biasanya. Tetapi ini bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Space Tune pada tahun itu, karena di waktu yang berdekatan Space Tune juga sempat menerima kritikan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, di mana mereka menyebutkan bahwa saluran Space Tune menayangkan beberapa animasi yang memiliki berbagai adegan kekerasan yang dianggap tidak ramah untuk penonton anak-anak. Tapi sama seperti sebelumnya, masalah yang satu ini tidaklah menjadi ancaman serius bagi saluran Space Tune. Nah, justru awal mula dari keruntuhan saluran ini adalah pada tahun 2011, di mana pada tahun tersebut saluran Space Tune mulai menayangkan sebuah program yang bernama Home Shopping. Home Shopping sendiri merupakan sebuah program infomersial atau bisa dikatakan sebagai acara
acara iklan dengan durasi yang cukup panjang. Buat kalian yang suka nonton televisi pada zaman dahulu, pastinya juga sangat tidak asing dengan program yang satu ini. Nah, kemunculan dari program infomersial ini tentu membuat citra dari saluran Spacetoon menjadi kurang begitu baik. Hal ini dikarenakan program tersebut biasanya lebih sering ditunjukkan untuk penonton dewasa. Tentu ini sangat berlawanan dengan visi misi dari saluran Spacetoon yang menargetkan penonton anak-anak. Nah, alasan kenapa Spacetoon melakukan tindakan ini adalah karena untuk bisa mendapatkan cuan tambahan. Nah, buat yang belum tahu, salah satu sumber utama dari suatu saluran TV untuk bisa menghasilkan cuan adalah dengan menampilkan iklan dari suatu produk. Itulah kenapa setiap kali kita menonton televisi, pastinya kalian bakal lebih sering menonton iklan ketimbang acara utamanya. Nah, sebenarnya alasan dari tindakan Spacetoon ini cukup bisa dimengerti, karena seingat gua dulu, Spacetoon itu jarang banget menampilkan iklan. Bahkan kebanyakan iklan yang gua ingat dari saluran ini adalah iklan dari acara yang bakal mereka tayangkan. Jadi ya wajar aja sih kalau Spacetoon akhirnya memutuskan untuk menambahkan program infomersial agar bisa menghasilkan cuan tambahan. Meskipun ya cara yang mereka lakukan ini bisa dibilang sangatlah tidak pas dan kurang begitu bagus. Nah, puncak dari kejatuhan saluran Spacetoon adalah pada tahun 2013, di mana pada tahun tersebut Spacetoon mulai menunjukkan adanya perubahan yang tidak wajar, mulai dari perubahan logo hingga waktu penyiaran yang tidak teratur. Nah, pada akhirnya saluran kesayangan anak bangsa ini harus tutup usia pada bulan Mei tahun 2013. Alasan dari ditutupnya saluran ini adalah karena PT Putra Insan Pertama yang dimiliki oleh Indika Group mengakuisisi saham milik saluran Spacetoon. Spacetoon pun akhirnya ditarik dari saluran TV nasional dan digantikan dengan saluran baru yang lebih kita kenal sebagai Net TV. Kabar dari ditutupnya saluran ini sempat membuat kehebohan publik yang cukup besar pada masanya. Gue sendiri pun juga pada saat itu cukup sedih dengan hilangnya saluran TV yang telah menemani masa kecil gue. Jadi ya begitulah runtutan peristiwa dari awal terbentuknya saluran Spacetoon hingga akhir hayatnya. Nah, dari sini mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih penyebab utama dari ditutupnya saluran Spacetoon? Apakah ini murni dikarenakan Spacetoon mulai menayangkan program infomersial atau masih ada penyebab lain? Well, sebenarnya masih ada satu penyebab lain yang membuat saluran ini ditutup. Dan alasannya sendiri bisa dibilang cukup memprihatinkan. Nah, menurut sebuah blogspot yang ditulis oleh seorang anonim dengan nama SNA yang menuliskan sebuah artikel yang berisikan kesaksian dari seorang karyawan yang pernah bekerja di saluran Spacetoon. Pada artikel tersebut, terdapat sebuah dialog antara sang pembuat artikel dengan narasumbernya yang menjelaskan bahwa terdapat dua alasan utama dari ditutupnya saluran Spacetoon di Indonesia. Alasan pertama adalah karena pendiri dari saluran Spacetoon, yaitu Pak Haji Sukoyo, harus tutup usia pada tahun 2009. Alasan yang kedua dan sekaligus yang paling miris adalah karena orang kepercayaan dari Pak Sukoyo telah membawa kabur semua uang milik saluran Spacetoon sebesar 7,5 miliar. Yap, masalah utama yang udah menjadi makanan keseharian bagi negara Indonesia. Nah, sayangnya orang tersebut sampai sekarang masih belum bisa ditemukan, dan dikarenakan kejadian inilah pihak Spacetoon Internasional menjadi tidak percaya lagi dengan Spacetoon Indonesia. Kerugian yang dialami oleh saluran ini menjadi celah bagi pemilik Indika Group untuk menutupi kerugian tersebut dan sekaligus membeli hak penyiaran atas saluran Spacetoon. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tahu Spacetoon nggak? Atau emang kalian merupakan generasi yang saat masa kecilnya menonton Spacetoon? Silahkan komen. Dan juga terima kasih buat channel Portal Animasi yang udah mau bantu dan collab di video ini. Jadinya video kali ini bisa lebih variatif dan sumbernya juga lebih jelas. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.